Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat dosen pengampu Prof. Dr. Endri Boreswati dan Ibu Septiani Parai, MPD. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai materi penalaran deduktif-induktif dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, ada saya Azalea Wira Muharam selaku moderator presentasi kali ini. Yang kedua ada Monica Syafitri, dan yang terakhir ada Muhammad Ridwan Triwibowo. Lanjut ke materi selanjutnya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi penalaran menurut para ahli. Penalaran merupakan suatu kegiatan atau suatu proses, suatu aktivitas yang menarik kesimpulan untuk membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Ini pendapat menurut Syadik pada tahun 2004. Selanjutnya, definisi penalaran menurut KKBI, yaitu penalaran adalah hal yang mengembangkan atau mengendalikan sesuatu dengan nalar dan bukan dengan perasaan atau pengalamannya. Nah, sedangkan dari pengertian dari nalar sendiri adalah aktivitas yang memungkinkan seseorang untuk selalu berpikir logis. Materi mengenai penalaran deduktif akan dijelaskan oleh teman saya, Monica Syafitri. Kepadanya saya persilakan. Baik, moderator, saya akan menjelaskan penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal yang bersifat umum. Nilai kebenaran dalam penalaran deduktif bersifat mutlak, benar atau salah, dan tidak keduanya bersama-sama. Umumnya, penalaran deduktif mengambil kesimpulan secara logis berdasarkan premis yang ditemukan. Premis adalah asumsi pemikiran dan landasan kesimpulan yang dianggap benar. Next. Contoh penalaran deduktif pertama yaitu premis 1, Hamdan suka mengonsumsi makanan bergizi. Premis kedua, orang yang suka mengonsumsi makanan bergizi, tubuhnya sehat. Nah, jadi kesimpulannya, Hamdan mempunyai tubuh yang sehat. Contoh yang kedua adalah, premis 1, setiap hewan adalah makhluk hidup. Premis kedua, jerapah adalah hewan. Jadi kesimpulannya, jerapah adalah makhluk hidup. Penalaran induktif merupakan proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Penalaran induktif biasanya mengambil kesimpulan dari premis umum seperti pengamatan, data, atau fakta, kemudian mengambil kesimpulan dengan spesifik atau hipotesis. Induktif menurut KKBI adalah metode pemikiran yang bertolak dari kaidah hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umumnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Muhammad Ridwan. Baik, untuk materi contoh induktif
akan dijelaskan pada Muhammad Ridwan Tribo. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Saya Muhammad Ridwan Tribowo ingin melanjutkan presentasi. Contoh induktif. Premis satunya, hewan membutuhkan makanan. Premis duanya, tumbuhan membutuhkan makanan. Premis tiganya, manusia membutuhkan makanan. Kesimpulannya, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Contoh kedua, premis 1. Sapi mempunyai mata. Perkutut mempunyai mata. Ular mempunyai mata. Kesimpulannya, setiap hewan mempunyai mata. Ya, boleh dilanjut. Lalu ada contoh deduktif dalam sehari-hari. Di contoh pertama, premis mayornya atau premis umumnya, semua manusia bisa meninggal. Untuk premis minornya, Monica adalah manusia. Jadi kesimpulannya, Monica bisa meninggal. Di contoh kedua, untuk premis mayornya, semua siswa di SMA 2 Jakarta perlu mendapatkan nilai A agar bisa lulus. Untuk premis minor atau spesifiknya, Ajalea adalah siswa di SMA 2 Jakarta. Jadi kesimpulannya, Ajalea perlu mendapatkan nilai A agar bisa lulus dari SMA 2 Jakarta. Ya, boleh lanjut Ajalea. Contoh induktif dalam sehari-hari. Di premis satunya, motor bergerak karena memiliki roda. Di premis 2-nya, mobil bergerak karena memiliki roda. Premis 3, gerobak bergerak karena memiliki roda. Premis 4-nya, sepeda bergerak karena memiliki roda. Kesimpulannya, maka semua yang memiliki roda bisa bergerak. Di contoh kedua, premis 1-nya, makan memerlukan tenaga. Premis 2-nya, minum memerlukan tenaga. Dan di premis 3-nya, berjalan memerlukan tenaga. Jadi kesimpulannya, semua aktivitas memerlukan tenaga. Ya, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai kesimpulan dari materi pada hari ini. Jadi kesimpulannya adalah penalaran sendiri merupakan aktivitas kognitif untuk menilai atau menarik kesimpulan tertentu berdasarkan suatu informasi yang kita dapatkan dengan menggunakan kaidah-kaidah logika. Dilanjutkan dengan penalaran deduktif adalah menyimpulkan dari yang umum ke yang khusus, sedangkan penalaran induktif dari yang khusus ke yang umum. Baik, di sini adalah referensi saat kita mengambil materi-materi yang ada di PPT pada kali ini. Sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.